platform PMM LMS dari tim PMM dengan Mas Feriza, dan juga untuk selanjutnya adalah materi pengimbasan pemanfaatan LMS PMM oleh Ibu Dr. Diah Setiawati. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Bapak Yuliawanto sudah bisa bergabung ya Bapak Ibu membersamai kita. Sebelumnya sempat dirawat dan sakit, alhamdulillah nggih Pak Yuli hari ini sudah beliau sudah bisa hadir dan sudah segar nih Bapak Ibu nggih. Nah, kita doakan juga Bapak Ibu, mohon izin untuk Ibu Koordinator Fasilitasi PGP Ibu Ratna Kumala Hapsari atau Mbak Nana saat ini juga masih pemulihan dari sakit sehingga belum bisa bergabung. Nanti mohon kita bisa doakan bisa segera sembuh dan di kesempatan selanjutnya bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini juga sebelum kita mulai mohon izin perkenalkan, saya Rohmita yang akan membawakan acara di kesempatan pagi ini, dan juga ada ada Ibu Titik Sutanti, sepertinya tadi izin tapi sepertinya bisa bergabung tadi nggih. Beliau adalah penanggung jawab akademik di PGP, Ibu Titik Sutanti mungkin juga izin karena ada agenda di siang hari ini, dan juga ada Ibu Windah, nggih Bapak Ibu, Ibu Windah Nur Hidayati, beliau yang kemarin CP yang sudah menghubungi Bapak Ibu dari tim PGP. Jadi baik Bapak Ibu, di kesempatan pertama mohon silahkan bagi Bapak Ketua Tim Kerja Transformasi Kepemimpinan Sekolah, Bapak Yuliawanto MSI, kami mohon arahan dan juga mungkin membuka secara resmi ya kegiatan di pengimbasan LMS PMM di pagi hari ini. Kepada Bapak Yuliawanto MSI dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rohmita. Cek suara dulu, jelas enggak Mbak? Sudah jelas Pak. Sudah jelas, jelas Pak, sampai ke Banjaruk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebun pisang juga ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Dr. Diah Sulistiyawati yang sudah sangat lama ya Bu, sejak angkatan kedua kita berkolaborasi. Beliau fasil senior, pengawas senior, pokoknya lengkaplah semua yang senior-senior itu. Yang alhamdulillah beliau diplot untuk bertugas membersamai kami ya, dan Bapak Ibu khususnya calon fasil angkatan ke-11. Kemudian Mas Feriza, ya kita sempat ketemu beberapa kali luring Mas, terakhir di Novotel Mangga 2 itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Terus Mbak Rohmitawati, Bu Winda, serta teman-teman kami tim PGP BPGP DIY. Terima kasih atas segala hal yang sudah disiapkan ya, membackup saya selama kemarin saya harus berjuang melawan salah satu makhluk Allah yang namanya nyamuk ya Bapak Ibu. Meskipun kecil, tapi ternyata kita yang gede ini dikalahkan gitu ya. Jadi sejak hari Sabtu minggu yang kemarin saya harus berjuang melawan nyamuk itu untuk terus dipantau trombosit saya sampai kemarin pada titik terendahnya 11.000. Ya cukup jauh dari normalnya kita yaitu 150.000. Dan alhamdulillah mulai pagi kemarin hari Minggu sudah mulai menunjukkan grafik naik, dan dokter menyatakan kalau sudah di angka 50.000 sudah berani membolehkan pasien untuk tidak diinfus lagi gitu ya, boleh pulang. Nah mulai kemarin siang memulihkan trombositnya dengan cara mengandalkan asupan melalui oral gitu ya. Jadi ini
saya masih diberi cuti untuk istirahat di rumah, tetapi untuk pertemuan-pertemuan daring alhamdulillah masih bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ada 127 nanti mestinya ya. 127 ya saya sebut masih calon fasilitator angkatan ke-11. Pertama saya mengucapkan selamat khususnya kepada teman-teman para pengajar praktik ya yang sudah berjuang kemudian dinyatakan lolos menjadi fasilitator dan ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa Bapak Ibu akan bertugas di angkatan ke-11. Baik yang kemarin dari wilayah kami, DIY maupun DKI, maupun yang dari luar wilayah kami, ada dari Bengkulu, ada dari Kalimantan. Nah, Bapak Ibu ini semua kemarin datanya given, ya, karena Bapak Ibu nanti akan masuk kategori rekognisi gitu ya. Nah, selain itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut Bapak dan Ibu, kita akan ada beberapa tahapan sebelum insya Allah PGB angkatan ke-11 ini menurut lini masa dari Direktorat Jenderal GTK akan berselangkah. Nah, itu semua nanti akan kita rencanakan luring ya, di mananya nanti. Nah, sehingga semuanya biar jelas, biar clear. Dan setelah itu nanti kita bersiap untuk memulai PGB angkatan ke-11 per tanggal 13 Juni dan insya Allah akan diselesaikan semuanya di tahun ini kira-kira sampai pertengahan Desember 2024. Oleh karena itu Bapak Ibu mulai mengatur agenda, mengatur irama ya, meskipun Bapak Ibu bekerjanya daring, bekerjanya melalui udara, tetapi ada hal-hal yang harus benar-benar meluangkan waktu seperti ini. Ya, ruang kolaborasi. Saya kira sudah hal yang sangat biasa gitu ya bagi Bapak dan Ibu. Karena sebagian dari Bapak Ibu ini sudah berulang akan bekerja menjadi fasil yang kedua kali bahkan yang kesekian kalinya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan pagi hari ini kenapa Mas Feriza dari LMS PMM hadir, kemudian Budiah juga hadir yang nanti banyak waktu untuk beliau, itu sejak angkatan ke-10 kemarin itu sebenarnya Direktorat Jenderal GTK sudah mulai menerapkan LMS berbasis PMM, sering mudah disebut LMS PMM. Tetapi untuk angkatan ke-10 kemarin baru 6 provinsi, Bapak Ibu, 6 provinsi. 6 provinsinya itu kebetulan 2 di wilayah BPGB DIY, yaitu DIY dan DKI. Sehingga insya Allah beberapa teman kami admin mengawal sejak angkatan 10 kemarin, jadi bukan tidak dari nol. Untuk angkatan ke-11 ini semuanya sudah harus menggunakan LMS PMM. Nah, jadi kita agak diuntungkan BPGB DIY ya, tidak memulai dari nol. Nah, tetapi Bapak Ibu fasil ini insya Allah semuanya baru, ya, baru akan menggunakan. Misalnya Bu Siti Romlah, kemarin sudah jadi fasil, tapi kan menggunakan LMS SIM PKB. Nah, sehingga hari ini kita akan belajar. Di mana sih bedanya? Ya, di mana bedanya? Kalau saya itu orang awam, Bapak Ibu mengatakan biasa pakai HP Samsung, ini suruh pakai iPhone. Nah, kira-kira gitu ya. Tombol-tombolnya mungkin ada hal-hal yang berbeda, yang berubah. Atau mungkin Bapak Ibu yang biasa naik mobil Eropa ini suruh pakai mobil Jepang. Nah, ada tombol-tombol yang berbeda. Itu perlu penyesuaian. Tetapi secara umum fungsinya sama. Itu yang ingin kemudian kita kenalkan lebih jauh, dipastikan Bapak Ibu nanti paling awal tentu saja agar akunnya masuk, terus kemudian
dengan akun masuk kan bisa berselancar kemanapun di dalam LMS PMM. Nah ini terima kasih, kita sudah pemanasan ya Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengisi form kesanggupan semuanya. Mungkin agak awal kami segera mengkomunikasikan kepada Bapak dan Ibu, sehingga ada teman-teman Bapak Ibu yang mungkin bertanya ke kami, kok kami tidak dicolek. Ya bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah kami colek, dan berkomitmen untuk kemudian nanti bersama-sama dengan kami dimanapun Bapak Ibu akan bertugas. Saya kira itu Mbak Omi. Terima kasih Mas Feriza, terima kasih Bu Diah atas pendampingannya pagi hari ini, dan Bapak Ibu semuanya, para fasil, baik fasil lama maupun fasil-fasil yang baru akan bertugas. Selamat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani angkatan ke-11 ini dengan baik, sehat selalu. Dan saya juga terus membaik, normal lagi trombositnya, sehingga rasa lemes-lemesnya ini masih ke bawah Bapak Ibu. Masih ke bawah. Ini saya tadi menyempatkan tidur lumayan Mbak Omi sebelum ini kelihatan bangun tidur kan. Baik, Pak, terima kasih Mbak Omi, dia, Mas Feriza, Bapak Ibu semuanya, sehat selalu. Dan saya nyatakan sosialisasi awal untuk LMS PMM ini PGP angkatan ke-11 BPKB DIY secara resmi dibuka. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya. Ya Pak ya. Terima kasih Pak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kegiatan di pagi hari ini dan membuka secara resmi kegiatan di Bapak Ibu. Jadi kita selanjutnya cepat pulih dan fit juga untuk Pak Yuli ini. Banyak doa juga dari Bapak Ibu yang lain dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Sudah ditunggu nih Pak Yuli nih. Baik Bapak Ibu. Untuk kegiatan selanjutnya adalah pengenalan penjelasan teknis masuk ke PMM dan alur kendala yang akan disampaikan oleh tim PMM. Alhamdulillah telah hadir Mas Feriza Saputra. Beliau adalah distribusi platform Balai Layanan Platform Teknologi dari Kemendikbudristek. Selamat pagi Mas Feriza. Selamat pagi Ibu Rohmita. Selamat pagi Pak Yuli. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sugeng Enjang, selamat pagi. Sugeng Enjang Mas Feriza, sehat ya Mas Feriza. Alhamdulillah sehat. Setelah ini ya dari kemarin menyiapkan banyak hal nih, mesti banyak lemburnya juga nih ya Mas Feriza. Iya. Sehat-sehat selalu juga ya Mas Feriza dan juga Bapak Ibu yang lain, nanti siap untuk implementasi A11 yang insya Allah akan dibuka di tanggal 13 Juni ini. Silakan Mas Feriza bisa langsung menyampaikan. Mas Feriza ada waktu 3 menit ya untuk bisa memberikan penjelasan terkait teknis masuk ke PMM dan alur kendala. Setelah itu nanti kita akan ke materi inti dengan Ibu Dr. Diah Sulistiawati. Dipersilahkan Mas Feriza. Baik, terima kasih Ibu Rohmita. Sama-sama. Izin Ibu Rohmita, apakah suara saya sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Yuliwanto sebagai Ketua Tim Transformasi Kepemimpinan Sekolah BPKB DIY. Mudah-mudahan Bapak Yuliwanto segera sembuh, lekas sembuh, jadi bisa beraktivitas menemani kita semua lagi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta pengimbasan yang hari ini, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk saling bisa berpraktik baik dengan kami. Jadi kita di sini Bapak Ibu nanti akan sharing bersama terkait tentang LMS di PMM. Nah, mungkin kemarin Bapak Ibu yang sudah
sesuai yang disampaikan Pak Yuli tadi, di sini sudah Bapak Ibu yang di angkatan 10 sudah mungkin sedikit banyak sudah mengenal tentang LMS di PMM itu, tapi mari kita bersama-sama melakukan penyegaran lagi, refreshment lagi. Mungkin ada yang baru di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan kegiatan ini Bapak Ibu, nanti kami berharap setelah pengimbasan ini Bapak Ibu akan bisa melakukan praktik baiknya pengimbasan ke rekan-rekan sejawat. Nah, di sini saya sudah ditemani sama Bu Diah ya, Bu Diah Sulistia ya. Ya, ini Bu Diah ini kemarin sudah istilahnya sudah melakukan kegiatan diseminasi di Jakarta ya, Ibu ya, Ibu Diah. Ya, kita sudah bertemu beberapa kali. Kita selama satu hari lebih lah ya, kita melakukan sharing bersama tentang penggunaan LMS yang ada di PMM. Dan nanti Bu Diah akan gantian melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi bersharing. Jadi Ibu Diah kan kemarin dari Jakarta sampai sini melakukan sharing bersama. Sharing ya, dalam arti Bu Diah belum tentu nanti Bu Diah itu sudah tahu semua, enggak. Tapi paling tidak sudah sharing terhadap menu-menu LMS yang baru sekarang ini. Nah, mungkin nanti Bapak dan Ibu setelah ini juga bisa berselancar. Kami tetap bisa lebih melakukan latihan atau cek ombak lah istilahnya, dicoba-coba nanti karena Bapak Ibu nanti kan ini sudah mendapat akunnya masing-masing sesuai dengan yang didaftarkan di admin kelas ya Bu ya, Bu Dia ya. Jadi paling tidak nanti Bapak Ibu sudah bisa melakukan cek ombak di kelas LMS. Nah, baik. Hari ini saya ingin, mungkin ini sering ya Bapak Ibu sudah menerima materi ini, tapi paling tidak ini sudah untuk membuat refreshment saja Bapak Ibu, bahwa nanti di PMM ini ya Bapak Ibu saya cek ombak dulu di sini, berarti semuanya sudah memakai belajar ID ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada isu lagi, tidak ada masalah lagi untuk akun belajar ID-nya. Tinggal nanti Bapak Ibu ini dicek ke admin kelasnya apakah sudah didaftarkan di kelas LMS. Kalau sudah berarti Bapak Ibu sudah bisa membuka LMS di PMM. Nah, saya ingin sedikit memberikan simulasi ya Bapak Ibu kalau pakai PPT. Oh baik Bapak Setio. Kalau pakai PPT kan kadang kurang jelas ya. Izin saya langsung ke simulasi saja ya Bapak Ibu ya. Langsung ke simulasi saja mengenai langkah pertama apa sih yang akan kita lakukan ketika kita mau masuk ke dalam LMS di PMM. Nah, izin saya share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya. Sudah, Pak. Langkah pertama Bapak Ibu yang harus lakukan adalah masuk ke dalam link LMS-nya. Jadi di guru.kemdikbud.go.id. Langsung masuk saja Bapak Ibu di Merdeka Belajarnya ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini karena belum pernah, kalau setiap Bapak Ibu baru istilahnya keluar dari PMM pun akan melihat halaman seperti ini. Kemudian masuk saja Bapak Ibu, buka PMM-nya di sini. Nah, ini
Bapak Ibu langsung masuk saja. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan ke admin kelas ya untuk kelas LMS-nya ini. Kebetulan saya pakai akun ini ya Bu Demo. Nah, ini saya klik saja di sini pakai akun ini. Demo. Nah, ini Bapak Ibu langsung aja continue di sini terus ikuti saja. Nah, Bapak Ibu akan berada di halaman PMM seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat di pengembangan diri ini ada menu atau fitur LMS. Nah, Bapak Ibu klik saja LMS-nya di sini, diklik. Nah, ikuti saja masuk. Kemudian sama pakai akun yang sudah didaftarkan untuk kelas, pakai akun demo tadi saya. Kemudian continue saja. Nah, kemudian hubungkan Bapak Ibu dengan LMS ya di sini ya, diklik saja. Diklik, hubungkan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti sebagai fasil akan menerima beberapa atau melihat tampilan-tampilan kelas dari fasil Bapak Ibu yang akan diikuti. Saya di sini ya Bapak Ibu ya, demo tadi kan demo 001. Saya pakai yang demo kelas ini PGP ini ya Bapak Ibu. Saya klik saja di sini. Nah, nanti akan melihat tampilan LMS. Ketika sudah melihat tampilan LMS ini, berarti Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam kelas LMS yang akan diikuti. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah tampilan dari fasil. Tampilan dari fasil itu banyak sekali Ibu. Tampilan dari fasil itu terdapat instrumen yang banyak sekali. Nah, di sini kenapa ini di sini ada tampilan mata ya Bapak Ibu ya, tampilan mata yang tertutup ini adalah instrumen atau menu-menu yang tidak akan terlihat oleh peserta dari CGP. Jadi dari pesertanya itu nanti tidak melihat tampilan-tampilannya, yang hanya bisa melihat cuma Bapak Ibu sebagai fasil. Nah, ini adalah tanda mata yang dicoret. Ini adalah menu-menu yang tidak terlihat oleh peserta CGP-nya. Oke. Nah, dari mana Bapak Ibu bisa melihat tampilan dari CGP-nya gitu kan? Saya bisa melihat tampilan dari CGP-nya, Bapak Ibu bisa melihat dari ini. Ada di sini di kanan atas ini Bapak Ibu ada student view. Nah, supaya kita lihat kalau Bapak Ibu tampilan fasil kan banyak banget. Sekarang kita lihat tampilan student view itu seperti apa. Nah, itu di sini. Nah, tampilannya cuma sedikit Bapak Ibu. Di sini ada beranda peserta, semua modul, menu pengajar praktik, elaborasi pemahaman, penilaian kinerja, kemudian evaluasi penyelenggaraan. Ini yang dilihat dari point of view-nya si pesertanya. Oke. Kemudian kalau Bapak Ibu fasil pengen mengembalikan di tampilan fasil, tinggal nanti di kanan bawah ada live student view di sini Bapak Ibu. Diklik saja live student view-nya. Nah, akan kembali kepada tampilan fasil. Nah, sekarang untuk navigasinya ya Bapak Ibu, untuk navigasinya Bapak Ibu mungkin lihat di semua modul sini, di semua modul di sini. Nah, di semua modul sini navigasinya Bapak Ibu akan melihat topik-topik atau paket modul yang ada di kelas. Kemudian di sini ada ya perangkat pendukung fasilitator, kemudian unggah fakta integritas. Ini adalah modul-modulnya. Nah, apabila Bapak Ibu terlalu bingung ini untuk melihat ini kan banyak sekali ya. Ini banyak sekali. Bapak Ibu terlalu bingung ingin melihat satu-satu paket modul yang ada. Bapak Ibu bisa tutup semua di sini. Ini ada tampilan menu tutup semua yang ada di kanan atas ini. Tutup semua, kemudian ini akan tertutup semuanya Bapak Ibu.
akan tutup semuanya. Dan Bapak Ibu bisa mulai membuka dari yang paling awal, mungkin dari perangkat pendukung fasilitator pengajar praktik ini. Bapak Ibu tinggal diklik saja ini tampilannya yang ada di sini ini tanda panahnya ini, tinggal diklik saja. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat apa namanya fitur-fitur atau topik atau menu-menu yang ada di modul ini. Nah, kemudian kalau sudah di sini lanjutkan kepada modul selanjutnya. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu harus menyelesaikan semuanya dulu sebelum Bapak Ibu nanti apa namanya melakukan penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi di sini ada namanya prasyarat ya Bapak Ibu ya, ini. Di modul 1 itu namanya ada prasyarat. Nah, prasyarat ini ketika Bapak Ibu ingin melakukan penilaian untuk modul selanjutnya, Bapak Ibu harus mengerjakan modul sebelumnya di sini. Jadi kalau sebelum ini dikerjakan, Bapak Ibu nanti di sini tampilannya tidak akan bisa mengerjakan, nanti tidak akan terbuka. Nah, dikerjakan dulu di sini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu navigasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika saya mamanya ini saya klik di sini, saya kliknya mamanya enggak ya. Saya klik di sini. Nah, Bapak Ibu di sini ada tampilan fitur tampilan sebelumnya dan selanjutnya. Ya, ini digunakan Bapak Ibu untuk kembali ke page sebelumnya ataupun melanjutkan ke page selanjutnya. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti tidak usah langsung kembali lagi ke semua modul, langsung aja selanjutnya. Tetapi apabila Bapak Ibu dirasa perlu untuk melihat biar terlihat mana sih yang sudah dikerjakan, mana yang belum, itu bisa, nggak apa-apa. Tidak dilarang untuk kembali ke semua modul, silahkan. Jadi kan kalau nanti Bapak Ibu ada yang saya pengen Pak kembali ke semua modul aja biar terlihat mana yang sudah saya kerjakan. Di sini kan ini belum mengerjakan, nanti di sini ada kalau sudah mengerjakan di sini ada tanda sudah mengerjakan. Nah, begitu. Ini adalah tampilan-tampilannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau untuk kuis
bisa melihat sejauh mana, ya. Nanti kalau mamanya ada yang belum dikerjakan dan itu sudah hampir batas waktunya habis, bisa Bapak Ibu ingatkan kepada pesertanya, ya. Ini ada yang sudah komplit, kemudian ada yang belum dikerjakan dalam pengerjaan. Nah, ini di view progress, Bapak Ibu. Baik. Nah, kita kembali ke seni, ke navigasinya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu navigasi-navigasi yang Bapak Ibu bisa pakai. Kemudian, nah, di sini nanti ada beberapa macam tugas ataupun alur merdeka yang ada di sini yang nanti akan sampaikan oleh Ibu Dia. Nah, sebagai fasil pemandu nanti akan menyampaikan fitur-fitur atau instrumen-instrumen apa saja yang ada di LMS ini gitu. Nah, nanti fitur-fiturnya Bapak Ibu bisa belajar bersama satu-satu. Kemudian bagaimana penilaiannya, bagaimana melakukan diskusi, bagaimana melakukan tugas, kemudian bagaimana melihat page, kemudian bagaimana menilai dengan menggunakan rubrik. Nah, nanti Bapak Ibu akan bersama-sama melakukan itu bersama dengan fasil pemandu di sini. Nah, baik, dari sini saya akan beralih. Nah, di sini ketika Bapak Ibu ya, kalau mamanya Bapak Ibu tidak ada masalah ketika masuk ke LMS, itu berarti tidak ada masalah ya, Bapak Ibu bisa melanjutkan. Tetapi kalau mamanya Bapak Ibu di sini ketika Bapak Ibu klik ya, masuk ke kelas, tapi tidak ada kelasnya, mamanya di sini, Bapak Ibu ya, saya kembali ke sini, ke kelas ya, ya, ketika Bapak Ibu tidak menemukan kelas ini atau di dalam sini, saya keluar dulu. Nah, saya masuk lagi LMS-nya namanya. Nah, Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu masuk dan tidak menemukan alamat atau beranda kelasnya di sini, dashboard ini, loh kok tidak ketemu ya kelas saya? Bapak Ibu bisa langsung keluar dulu, Bapak Ibu, keluar dari akunnya di sini, keluar saja di sini, keluar akun, kita logout lagi. Kemudian kita logout juga Bapak Ibu PMM-nya, kita logout juga PMM-nya di sini, akunnya di sini ya, akun di sini. Nah, diklik keluar juga. Jadi kalau hanya keluar dari LMS-nya tapi tidak keluar dari akun, Bapak Ibu dipastikan nanti akan menemukan kasus yang sama, tidak bisa masuk lagi. Keluar dulu, keluar akun. Nah, kemudian buka PMM-nya lagi. Nah, kemudian sebelum itu pastikan ke admin kelas, betul enggak email saya yang didaftarkan itu ini. Kalau ini, oh berarti betul ya yang didaftarkan, atau mungkin malah berbeda yang didaftarkan. Oh berarti Bapak Ibu tinggal masuk kembali, kemudian pakai akun yang benar-benar sudah fix didaftarkan. Kemudian silakan dilanjut. Nah, kemudian masuk lagi menggunakan LMS di sini. Nah, masuk. Sama, pakai akun, continue lagi. Hubungkan dengan LMS. Nah, insya Allah nanti Bapak Ibu akan menemukan kelas yang akan diikuti. Nah, kelasnya mamanya ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menemukan kelasnya, kemudian ada Bapak Ibu menemukan kendala mengenai tentang apa instrumen-instrumen yang ada di LMS itu, Bapak Ibu
bisa menanyakan ke rekan sejawatnya dulu atau ke fasil pemandunya dulu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu tidak bisa menemukan jawaban, Bapak Ibu bisa melakukan pencarian di sini, Bapak Ibu di sini. Nah, di help di sini Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah tidak bisa menemukan jawaban atau bertanya kepada rekan sejawat atau kurang puas gitu ya istilahnya, Bapak Ibu bisa menemukan informasi-informasi yang ada di sini. Pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah temukan informasi terkait dengan LMS di sini. Jadi saya ulangi di sini Bapak Ibu ya, di menu help di sini klik saja, kemudian pusat bantuan ya di sini. Nah, Bapak Ibu akan terhubung dengan pusat informasi LMS guru.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pencarian terkait dengan informasi LMS yang ada di PGP. Nah, kemudian di sini ini ada semuanya ada pendidikan guru penggerak. Nah, tentang LMS di sini Bapak Ibu bisa melihat-lihat di sini tentang LMS seperti apa, gitu kan? Lihat, dicari, atau bisa Bapak Ibu langsung search di sini cari apa topik apa yang Bapak Ibu ingin ditanyakan, oke ya, topik gitu kan. Jadi apa yang akan Ibu cari. Tapi kalau Bapak Ibu sudah nyari tapi tidak menemukan apa yang dicari, nah kemudian kendala-kendalanya Bapak Ibu tidak ada tuh di sini tentang informasi tentang LMS-nya. Bapak Ibu bisa langsung langkah terakhirnya adalah pergi ke pusat bantuan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Tadi melihat informasi dulu di pusat informasi. Kalau memang di pusat informasi tidak ada, Bapak Ibu bisa melihat langkah terakhir, melakukan langkah terakhir yaitu pusat bantuan. Nah, di sini di pusat bantuan itu seperti apa? Diklik saja di sini Bapak Ibu di kanan bawah ini diklik saja. Nah, pusat bantuan ini Bapak Ibu harus menautkan nama lengkapnya, email Bapak Ibu, kemudian perihalnya Bapak Ibu. Perihalnya itu tolong yang signifikan ya. Jadi yang jangan terlalu umum. Perihalnya apa? Kemudian provinsi diisi, jenis laporannya Bapak Ibu. Laporannya di sini. Kadang-kadang Bapak Ibu di sini salah kalau mamanya mau keluhan tapi kadang-kadang diisinya permintaan gitu. Jadi kalau memang keluhan di sini diklik keluhan. Kalau memang permintaan di sini permintaan. Jadi dari tim ops kami bisa langsung menyeleksi mana yang menjadi keluhan, mana yang menjadi permintaan. Nah, setelah itu Bapak Ibu programnya apa? Nah, jangan sampai salah ya. Programnya apa Bapak Ibu disesuaikan dengan program yang Bapak Ibu ikuti di sini. Kemudian yang paling penting adalah tulis detail pertanyaan Bapak Ibu di sini secara lengkap beserta nanti diberikan dokumen pendukung ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada peserta yang bertanya apa ini kok saya nggak bisa, ini saya nggak bisa. Nah, ketika Bapak Ibu kadang-kadang kan tidak bisanya itu Bapak Ibu nggak melihat dari kasusnya. Coba Bapak Ibu yang paling utama adalah Bapak Ibu minta screenshot dari kendala dari pesertanya. Jadi coba lihat screenshotnya seperti apa, kendalanya seperti apa, dikirimkan bisa lewat WA. Kalau mamnya ini di sini ini akan langsung ke tim ops kami. Paling tidak lampirkan 5 file kendalanya Bapak Ibu screenshot ya. Kemudian dikirimkan. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah mengirimkan kendalanya, berarti Bapak Ibu sudah mengirimkan 1 tiket. 1 tiket itu berarti Bapak Ibu tidak dianjurkan untuk mengisi lagi dengan kendala yang sama. Karena apa? Itu kalau sudah terkirim ke tim ops kami 1 tiket itu berarti mereka akan antri dengan tiket-tiket yang lainnya. Jadi kenapa kemarin itu sampai ada 10 tiket dengan kendala yang sama, karena kadang Bapak Ibu ketika sudah mengirimkan 1 tiket 1 hari 1 kali 24 jam belum
dapat jawabannya, Bapak Ibu tidak sabar, Bapak Ibu mengisi pusat bantuan dengan kendala yang sama lagi. Jadi tiketnya akan bertumpuk dan bertumpuk dan bertumpuk. Yang lainnya akan tersisih ke belakang. Jadi cukup satu saja mengirimkan pusat bantuan terkait kendalanya, satu saja. Nanti Bapak Ibu bisa langsung 2 kali 24 jam Bapak Ibu bisa mengecek di email akun belajar ID-nya Bapak Ibu, ya. Nah, nanti kalau mamanya sudah kadang-kadang gini, Bapak Ibu ketika nanti sudah mengirimkan tapi tidak dicek emailnya, padahal dari tim ops kami akan menanyakan apakah kendalanya itu begini Bapak Ibu terkait ini, mohon minta dokumen-dokumen yang lain lagi. Nah, ada permintaan itu karena untuk biar detail. Kadang-kadang karena Bapak Ibu tidak membuka emailnya, jadi kadang-kadang terlalu lama. Akhirnya tim ops kami juga tidak bisa memberikan jawaban yang secara optimal. Itu kadang. Jadi saling cross check untuk emailnya terhadap keluhan yang ada. Nah, ini adalah pusat bantuan yang ada di LMS Bapak Ibu. Nah, dari sini mungkin saya cukup ya Bapak Ibu ya tentang cara masuknya sudah, kemudian navigasi atau instrumen atau sign atau tanda-tanda di dalam LMS itu seperti apa, sudah, kemudian terkendala akun itu seperti apa, itu sudah. Nah, nanti selain ini Bapak Ibu akan menerima penjelasan tentang instrumen-instrumen apa saja yang ada di LMS beserta dengan cara kerjanya. Nanti akan disampaikan oleh Fasil Pemandu di sini Bu Dia. Nah, mungkin ini saja dari saya Bapak Ibu ya. Mohon izin saya. Nah, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya terkait dari login, kendala, dan navigasi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu belajar bersama-sama dengan Bu Dia, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru karena ini panjang. Nah, nanti kalau mamanya Bapak Ibu kalau sudah dapat praktik baiknya, kemudian berlatih di rumah, kemudian menemui kendala, jangan langsung isi pusat bantuan, langsung cross check dengan teman-teman sejawat apakah menemukan hal yang sama. Kemudian kalau sudah menemukan, sharing dengan Ibu Dia, boleh sharing dengan kami juga. Jadi di sini kami mari bersama-sama membawa atau menjadikan LMS PMM ini menjadi fitur untuk kemajuan kita bersama. Terlepas dari kekurangannya, karena ini memang platform masih akan selalu berkembang. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tampilan LMS pertama kali atau tampilan PMM pertama kali itu sangat minimalis. Kemudian nambah, ada pengki, ada kemudian macam-macam, ada kemudian banyak sekali fitur. Itu adalah masukan dari Bapak Ibu sebagai guru gitu. Ini akan menjadi masukan untuk pengembangan untuk ke langkah yang lebih baik. Jadi terkait yang kita nggak usah membandingkan yang dulu dan yang sekarang, tapi yang sekarang saja, karena pada dasarnya yang sekarang ini istilahnya juga sama, cuma kadang yang disampaikan Pak Yuli tadi sama, tapi kadang menu-menunya layoutnya di tempat lain. Kadang kalau dulu di kiri, kalau sekarang di kanan, itu aja. Tapi pada dasarnya tujuannya sama gitu. Jadi untuk membuat pembelajaran yang lebih baik, yang berorientasi pada peserta didik gitu. Gitu saja Ibu Rohmita. Terima kasih. Ibu Dia, semangat ya. Semangat. Nanti kalau ada kesulitan konsultasi Pak Hadisa. Ya, saya